Perkenalkan, saya Satrio. Di sini saya akan menjelaskan tugas algoritma pemrograman. Yang dosen pembimbing saya adalah Pak Feraduseno. Jadi pertama saya akan mengerjakan program mode dan div. Oke, langsung aja kita ke programnya. Sebelumnya di sini programnya menggunakan prosedur yang menghitung div dan mode dalam satu prosedur. Di prosedur ini kita harus menggunakan perulangan. Kemudian dilarang menggunakan operator div atau bagi, dan juga persen atau mode. Harus menggunakan algoritma pengganti div dan mode. Oke, langsung masuk aja. Oke, di sini pertama saya tentukan dulu variabelnya. Variabelnya itu integer, tipe datanya semua. Variabelnya ada bil, dimana ini untuk bilangan yang ingin dibagi. Kemudian pembaginya saya berikan nama bagi. Kemudian ada hasil mode, juga hasil div. Oke, selanjutnya kita tuliskan dulu nama programnya. Kita masuk ke Word dulu. Oke, seperti ini. Program div. Ini kita kopaskan aja untuk mempercepat. Oke, selanjutnya kita menginputkan, masukkan bilangan printf. Tipe datanya integer, kemudian n fill. Oke, jika sudah, selanjutnya kita menyuruh si user untuk menginputkan baginya. Ini masukkan bilangan yang ingin dibagi, masukkan bilangan pembagi. Dan scan F, scan I, n juga masuk ke variabel bagi. Jika sudah, kita buat prosedurnya. Jadi prosedurnya ini menggunakan void. Kalau prosedur ini, nama prosedurnya saya beri nama p mode div. Ini di dalam parameter formalnya itu ada integer a yang mewakili bilnya, kemudian integer b yang mewakili baginya, dan juga ada mode dan div. Seperti ini. Selanjutnya saya butuh bantuan variabel lainnya, yaitu c. Dan sini c nya kita deklarasikan dengan 0. Kemudian untuk div nya, untuk nilai awal div nya, inisialisasinya itu div sama dengan c. Sudah, kita buat perulangan while nya. While jika a nya lebih besar sama dengan bil, atau bilangannya ini lebih besar sama dengan pembaginya, maka yang akan dilakukan adalah a sama dengan a min b, atau ini b. Nah, ini. Kemudian jika a lebih besar sama dengan b, maka
A sama dengan A min B, atau bilangannya dikurangi bagi. Kemudian mod sama dengan A. Jadi modnya ini nilainya mengambil dari variabel A. Selanjutnya untuk mencari div-nya, C plus C sama dengan C plus 1. Kemudian div sama dengan C. Oke, jadi prosedurnya seperti ini. Setelah sudah membuat prosedur, langkah selanjutnya adalah memanggil prosedur ke dalam program utama. Caranya ketikkan nama prosedurnya modif, kemudian mengisi parameter aktualnya, dapil, bagi, kemudian untuk modnya ini pakai variabel n hasil mod ditambahi n mod, kemudian n hasil div, titik koma, setelah itu printf. Saya coba buka boardnya. Hasil mod dari 12 mod 5 adalah 2. Jadi ini hasil mod di paragraf dulu. Hasil mod dari persen i mod persen i adalah persen i. Jadi di sini persen i nya kan ada 3. Yang pertama bilangannya bil, kemudian pembaginya bagi, dan yang terakhir itu modnya atau hasil mod variabelnya, hasil mod. Oke, titik koma, jangan lupa. Untuk mempercepat saya copy pastekan aja. Hasil div, ini hasil div ya, oke, jika sudah coba kita jalankan. Oh, nomor 4 kita yang salah. Oh, ini kurang titik koma. Lagi. Oh, di sini kurang kecil. Oke, nah, coba kita jalankan. Di sini saya coba samakan aja dengan yang di Word. Bilangannya dibagi 12, pembaginya 5. Oke, di 12 baginya 5. Hasilnya mod dari 12 mod 5 adalah 2, div dari 12 div 5 adalah 2. Jadi mod itu apa? Mod adalah sisa bagi. Jadi 12 bagi 5 itu kan ada sisanya. 5 kali 2 kan 10, ada sisa 2. Sisanya itu sama dengan mod. Jadi sisanya 2 ini. Kemudian untuk div ini adalah bilangan berapa yang mendekati 12. Jadi kalau semisal 5 bagi 12 bagi 5 kan hasilnya kan ada komanya. Yang mendekati 12 itu, yang mendekati 12 dibagi 5 itu adalah 2. Jadi seperti itu. Baik, untuk program selanjutnya kita membuat program pangkatan. Pertama kita pakai prosedur dan harus pakai perulangan di prosedurnya, kemudian dilarang menggunakan fungsi pow dan menggunakan algoritma lain untuk mencari perpangkatannya. Baik, langsung masuk ke kode blocks-nya. Pertama saya deklarasikan, saya tentukan dulu variabelnya. Itu tipe datanya integer, ada bilangannya yang akan dipangkatkan, bil, kemudian pangkat variabelnya, dan juga hasil dari perpangkatannya. Selanjutnya
Saya tuliskan dulu nama programnya. Saya kopas. Oke. Kemudian nama programnya adalah program perpangkatan. Oke, seperti ini. Sudah, pertama kita masukkan dulu bilangannya. Masukkan bilangan. Dimasukkan ke variabel bill. Selanjutnya kita masukkan pangkatnya. Masukkan pangkat NF dulu dan juga nanti scan. Pakai tab bersama. Ini masuk ke pangkat. Jika sudah, selanjutnya saya buat prosedurnya, void, kemudian dengan operasi gitu aja. Operasi, dan di variabelnya di parameter formalnya ini ada integer A, ada integer B, dan juga jumlahnya, jumlah atau hasil bisa, ini juga bisa. Oke. Dimana A ini menggantikan bill, B menggantikan pangkat, gantikan B, hasil digantikan dengan jumlah. Selanjutnya saya butuh variabel I dan juga C, kemudian mendeklarasikan nilai C dengan 1, yang dimana untuk nilai awal dari jumlahnya, jumlah sama dengan C, ini bintang. Selanjutnya kita masuk ke kondisi if nya. Kemudian kondisi awalnya, jika angkatnya ini sama dengan 0, maka hasilnya akan 1. If B sama dengan 0, maka kita tampilkan, kita beri paragraf dulu, kemudian terus ini dulu, dan I dipangkatkan, terus I atau bilangannya dipangkatkan. Kemudian untuk persen I awalnya ini bilangannya A, kemudian dipangkatkan B, kemudian yang terakhir ini jumlahnya. Ini selanjutnya else if, jika B nya itu lebih dari 0, maka
printf, kita buat kondisi yang nolnya dulu, karena b nya ini nggak mungkin lagi untuk adanya 1, untuk 0 maksudnya. Saya tuliskan dulu untuk mempermudah. SNI dan tekan 0 sama dengan SNI, koma ini A juga jumlah. Nah, karena di sini kenapa kok nggak persen I? Karena B nya ini sudah nggak bisa lagi, karena di sini kalau di awal ini kan pakai B, karena B nya kan 0, sedangkan ini B nya itu nggak bisa lagi 0, jadi udah 1, makanya nggak bisa ditulis persen I pakai variabel B. Selanjutnya pakai for, kita buat perulangannya I sama dengan 1 titik koma I lebih dari kurang dari sama dengan B, kemudian I plus plus. Oke, seperti ini. Kemudian jumlah sama dengan jumlahnya, nilai jumlah yang awal atau yang ini C nya ini dikalikan dengan bilangannya. Selanjutnya kita tampilkan printf sama seperti yang di atas, persen I dipangkatkan, dan ini kurang kedua, persen I dipangkatkan persen I, B I nya oke, jumlah. Jadi jumlahnya ini jumlah awal dikali dengan A atau bilangannya, kalau awalnya kan 1, jadi jumlahnya itu pertama 1 dikalikan dengan A nya, kalau A nya itu 4 ya 4, jadi 4 pangkat 1 sama dengan 4, seperti itu. Ini contohnya persen I nya ini I, atau dari perulangannya beberapa, seperti itu. Selanjutnya kita masuk lagi ke program utamanya, kita panggil prosedurnya dengan cara menuliskan namanya operasi, kemudian bill untuk menggantikan A, sejar B nya digantikan dengan akad, kemudian jumlahnya digantikan dengan hasilnya pakai N, dan oke, sudah printf kedua. Selanjutnya sebentar saya lihat dulu bentuknya, hasil dari persen I, maka tulisannya adalah hasil dari persen I pangkat persen I adalah 9%. Sekarang kita isi I nya, yang pertama dengan bilangannya bill, kemudian pangkatnya menggunakan pangkat, variabel pangkat, kemudian hasil. Oke, jika sudah coba kita jalankan programnya dan kita tambahkan gerak-gerak. Oke, bilangannya 4, pangkatnya 8.
error atau start. Di sini nomor 9. Oh ini persen ini harusnya bukan n, salah ketik. 48 masih sama. 30 kurang n. Oke, kita sambungkan 48. Nah seperti ini, 4 pangkat 0 1, 4 pangkat 1 4 sampai seterusnya. Kemudian hasilnya adalah 65.536. Kita coba cek di sini, hasilnya sama 65536. Program selanjutnya yaitu membuat program bilangan Fibonacci. Jadi apa itu bilangan Fibonacci? Bilangan Fibonacci itu secara mudahnya itu bilangan yang hasilnya itu berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Seperti contohnya satu ini ya, satu ini berasal dari 0 tambah 1 sama dengan 1. Untuk bilangan Fibonacci sendiri diawali dengan dua bilangan yaitu 0 dan 1. 0 tambah 1 hasilnya 1, merupakan bilangan Fibonacci-nya 1 ini. Kemudian 1 tambah 1 2, tambah 2 3, 2 tambah 3 5, dan seterusnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke programnya. Pertama, variabelnya ada n, karena di sini kita menginputkan deretnya, berapa deret yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya mengetikkan, ambilkan nama programnya. Bentar, saya tuliskan dulu nama programnya. Fibonacci. Kopas yes. Oke, selanjutnya kita ingin si user untuk menginputkan, masukkan jumlah barisan Fibonacci. Printf masukkan bilangan barisan F, kemudian persen I masuk ke N dan N. Oke, selanjutnya saya buat prosedurnya. Void ini kita beri nama Fibon aja, kemudian integer N, dan terawal. Di sini saya membutuhkan variabel A, I, A, B, dan juga hasil. I ini untuk perulangan for, karena saya menggunakan pengulangan for. Kemudian A ini untuk bilangan awalnya dari Fibonacci, B juga untuk bilangan kedua dari Fibonacci. Hasilnya ini untuk menampung hasil dari setiap perhitungan dua bilangan ini. Selanjutnya if
buat pengkondisian jika n nya itu sama dengan 1, deret-nya itu 1 yang diminta dari barisannya ini, maka kita printkan aja hanya print f dan i. Sebelumnya di sini hanya harus dideklarasikan dulu. A sama dengan 0, B sama dengan 1. Oke, seperti ini. Kemudian jika n nya sama dengan 2, else if n sama dengan 2, maka kita tampilkan A nya dan juga B nya. Ini pakai kurung kurawal. Sebentar. Dan else if lagi jika n nya itu lebih dari 2, maka pertama kita tampilkan ininya. Ini untuk bilangan awalnya, dan juga bilangan kedua. Untuk bilangan ketiganya dan seterusnya, i sama dengan 3. Kenapa kok 3? Karena untuk yang 1 dan 2 sudah ada di printf ini, A dan B yang di atasnya for ditampilkan. Kemudian titik koma i kurang dari sama dengan n nya, titik koma, kemudian i plus plus. Di sini hasilnya itu A plus B, jadi penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya, 0 tambah 1, jadi untuk yang ketiga 1, seperti itu. Kemudian printf hasil dan ini hasil, titik koma, jangan lupa selanjutnya A nya itu sama dengan B dan B nya sama dengan hasil. Oke, seperti ini. Jika sudah, sekarang kita masuk lagi ke program utamanya. Kita panggil fungsi prosedur Python n titik koma. Oke, sekarang coba kita jalankan programnya. Kita minta 9, kita samakan ya. Di sini ada, di sini kurang spasi, kita kasih spasi aja. Nah, seperti ini. Ini saya buka baru. Bentar. Oke, jika sudah, langsung kita jalankan. Klik 9. Harusnya nanti itu arahnya enggak seperti ini ya. Ini karena saya nambahkan pakai ini, hasilnya jadinya kayak gini. Saya hapus dulu aja. Sebentar lagi. Harusnya masih aja sih. Perlu pakai ini. Kita selesaikan. Compile 9. Nah, seperti ini hasilnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 2,
1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8, 4 tambah 5 13, dan 13 tambah 8 21. Coba kita cocokkan dengan yang di sini. Ya, hasilnya sama, 0 1 1 2 3 5 8 13 21. Oke, sekian dari saya mengenai praktikum ke-9 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin dari penjelasan saya kurang bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa kembali.